Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya adalah Suryanti, nomor UKG saya 2015 0857824. NIM saya 0616 4882 225083. Asal sekolah saya adalah SMK Negeri 2 Indralaya Utara. Saya adalah salah satu peserta dalam PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di dalam kelas. Oke. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Dan ini merupakan berita online yang update pada hari ini tanggal 12 Juni 2023. Baiklah, sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja untuk praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Sudah baca doa? Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Belum. Oke, kalau gitu Miss dengan satu orang untuk ke depan memimpin temannya. Aziza? Yes, please. Oke, kelas, stand up please. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke. Who's absent today kelas? Siapa yang hari ini tidak masuk? Nihil ya? Oke, Miss cek dulu ya. Amelia Hernanda? Yes, Miss. Asep Irawan? Yes, Miss. Ayu Mulandari? Dela Puspita? Yes, Miss. Email Ayu? Yes, Miss. Marta Delopa? Yes, Miss. Oke, so today kita belajar lagi ya dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi tetap semangat kan belajar bahasa Inggrisnya? Oke, hari ini ya kita akan belajar mengenai recount text. Pernah dengar recount text? Belum pernah ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai recount text ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran atau kelas hari ini, kalian akan bisa menentukan, menganalisis ya, terus menyusun dan juga membuat recount text ya. Juga harus sesuai dengan genre structure-nya, unsur kebahasaan dan juga sosial function-nya. Ya, jadi untuk rangkaian kegiatan kita hari ini, kalian akan melakukan video, ya, akan melakukan tugas kelompok dan juga berpresentasi ke depan. Yaitu, jadi untuk penilaiannya itu ada 3, penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Jadi selama proses pembelajaran itu Miss akan menilai sikap kalian. Ya, oke, paham? Oke. Terus untuk mode pembelajarannya hari ini Miss akan memakai mode pembelajaran problem based learning ya, dan juga menggunakan metode mind mapping. Oke, sebelum mulai pelajaran coba itu dirapikan dulu tempat duduknya. Teks ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian ya. Nanti kalian bisa menceritakan pengalaman kalian atau peristiwa yang pernah kalian alami terutama dalam bahasa Inggris. Ya, jadi belajar bahasa Inggris itu tidak sulit, ya itu mudah. Ya, oke, bisa dipahami? Oke ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss akan memberikan sebuah tes untuk kalian atau pre-test ya. Oke,
di sini Miss ada presentation untuk kalian yang silakan kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita. Oke? Kita sama-sama aja belakang. Oke, kelas happy dan? Selesai jangan dikubur. Oke, mana? Oke, tadi kalian sudah mengerjakan pretest ya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, jadi seperti yang sudah Miss katakan tadi, salah satu kegiatan kita hari ini adalah menonton video. Ya, jadi Miss akan menayangkan video. Silakan kalian tonton dan juga amati video yang akan Miss tampilkan. Oke? Amazing. My family and I went to Parangtritis Beach that is located in Yogyakarta. We woke up early. Sudah menonton video kan? Gimana videonya? Bagus? Sekarang kita lihat sama kalian. Apa yang kalian ketahui tentang video yang barusan Miss tayangkan tadi? Traveling? Terus siapa tokoh atau karakter yang ada dalam cerita tersebut? Apa saja yang mereka lakukan? What they do? Apa yang mereka lakukan di sana? Oke, selain traveling jalan-jalan tadi apa? Holiday, apa lagi kegiatan mereka? Aktivitas mereka yang kalian lihat apa saja? Ada breakfast ya? Apakah kalian melihat mereka sedang makan? Apalagi ada lari-lari di pantai? Oke, benar. Siapa saja dari tokohnya? Oke, jadi video yang sudah Miss tampilkan tadi itu merupakan video mengenai recount text ya. Ini kan tadi ada tokohnya, ada ada juga family. Oke, kalian memperhatikan tidak? Kira-kira kosakatanya apakah dia menggunakan present ataukah past tense? Kira-kira ada yang tahu menggunakan apa? Kalau ya dari konteks itu adalah kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi ya di masa lampau. Kalau masa lampau biasanya kita menggunakan bentuk past tense. Oke, dijelaskan ya. Recount text. Oke, recount text ya. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan mengenai suatu peristiwa ataupun pengalaman seseorang ya yang terjadi pada masa lampau. Terus bagaimana Miss kalau kita mau membuat atau mau menceritakan peristiwa atau pengalaman kita? Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah generic structure-nya. Jadi untuk membuat recount text itu ada generic structure. Apa saja generic structure-nya? Yang pertama adalah orientation. Yes, orientation. Yang kedua adalah event. Ya, terus yang terakhir adalah reorientation. Oke, jadi seperti video yang sudah kalian tonton tadi ya, itu ada orientation. Orientation itu apa? Orientation itu biasanya di bagian awal sebuah cerita. Dia memperkenalkan tokoh, ya, tempat ataupun karakteristik lainnya. Tuh ya. Dia memperkenalkan tokoh, biasanya ini mengikuti 5W+.
atau kalian punya pengalaman? Pernah punya pengalaman? Oke. Misalnya pengalaman kalian itu liburan, kira-kira menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Pernah mendapatkan atau memiliki pengalaman yang menyedihkan? Tentang apa? Jatuh dari? Itu merupakan pengalaman yang menyedihkan. Ada juga pengalaman yang menyenangkan seperti tadi liburan atau jalan-jalan. Kalian pasti pernah kan ataupun ada pengalaman atau peristiwa, ya kan? Oke, kalau mau dicatat ini boleh ya. Sekarang akan melanjutkan materi kita. I want you ya, saya ingin kalian itu dibagi dalam beberapa kelompok. Ya, kira-kira bisa membagi atau kalian yang membagi sendiri? Oke, bisa akan membagi kelompok kalian. Terus kalian setelah Miss panggil bisa kelompok satu langsung berlari atau menemui kelompoknya ya. Oke, ready? Oke, ambilnya Hernanda. Oke, ambilnya di sana yang kelompok 1 Asep Irawan. Oke, silakan ke sana. Ayu Wulandari. Oke, silakan ke sana. Aziza mana? Oke, Aziza silakan ke sana ya. Oke, hari ini kita akan menggunakan metode mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping merupakan kerangka pikiran. Ya, jadi kita akan membuat suatu kerangka pikiran ya, yang akan mempermudah kalian dalam menulis recount text ya. Kira-kira kalian kan belum tahu, misalnya belum mengerti ini gimana mencari siapa di sana, gimana, terus akhir ceritanya seperti apa. Kita akan menggunakan kerangka berpikir atau mind mapping ya. Perhatikan di sini. Mind mapping atau kerangka berpikir. Ini akan mempergunakan kalian ya, untuk mencari apa saja yang terdapat di dalam recount text tersebut ya, untuk menganalisis atau mengidentifikasi atau menentukan ya gender structure, unsur kebahasaan dan juga social function dari recount text itu sendiri. Ini contohnya. Oke, ada berapa tadi gender structure-nya? 3. Yang pertama ada orientation. Yang kedua ada event. Yang ketiga ada orientation. Nah, nanti kalian bisa membuat kerangka. Misalnya di orientation itu ada 5 plus 1 kalian buat. Who artinya siapa. Nanti kalian cari siapa yang ada di dalam cerita tersebut. Terus ada where, artinya di mana. Terus ada when artinya kapan ya. Ada why, mengapa ya. Terus ada event ya, jadi event ini merupakan serangkaian kejadian. Misalnya di pagi hari ada apa ya, apalagi yang dilakukan setelah itu. Nah, lalu ini ada reorientation, merupakan dari apa? Kesimpulan apakah dia berakhir dengan happy atau kan sebaliknya ya. Oke. Terus apa lagi yang harus kita perhatikan adalah language feature atau unsur kebahasaannya. Ya, oke, biasanya recount text itu menggunakan tadi dalam bentuk past tense. Ya. Past tense. Ya, misalnya kalau
silakan kalian buat mind mappingnya seperti apa, kerangkanya seperti apa, itu terserah kalian, sekreatif kalian ya. Ini Miss bagikan kertasnya. Satu kelompok satu ya. Jadi silakan bekerja bersama-sama. Oke, silakan kalian buat kerangka berpikirnya atau kerangka mind mappingnya seperti apa. Dan silakan tentukan hal-hal yang sudah Miss tulis di papan tulis itu. Oke, I give you 10 minutes ya, Miss kasih waktu kalian 10 menit untuk membuat kerangka berpikirnya untuk menentukan apa-apa saja jenis strukturnya, yang suku bahasanya dan juga sosial fungsinya. Silakan kerjakan sekarang ya. Ayo silakan dibuat. Oke, kalau misalnya happy udah, oke happy udah? Oke good. Kita mengisi dulu. Oke, bisa kan menggunakan metode mind mapping? Bisa. Jadi akan membuat kalian bisa lebih mudah ya dalam mengidentifikasi ataupun menentukan genre structure-nya dan yang lainnya. Coba lihat sudah? Sudah. Oke ya. Sekarang ya. Oke, berhenti stop dulu penulisnya. Stop dulu. Kita membuat mind mapping atau kerangka berpikirnya ya. Oke, masih ingat siapa yang ada dalam cerita tersebut? Yang Afgan tadi siapa? Afgan ya, dan juga tentunya ada saya atau ada saya. Kalian sekarang Miss punya lembar kerja untuk kalian ya. Silakan kalian kerjakan ya, kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jangan mengganggu kelompok lain, silakan kerjakan dan jangan lupa boleh melihat kerangka kalian tadi. Ya, kalian itu akan mempermudah kalian dalam menganalisis soal yang diberikan. Oke, kelompoknya. Kelompoknya, silakan ambil. Ini. Silakan kalian kerjakan yang sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD tersebut ya. Oke, I give you 15 minutes ya. Miss kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakannya. Karena kalau kalian kan berkelompok ya, silakan bekerja sama. Okay, if you have any question, just raise your hand ya. Kalau ada pertanyaan cukup raise your hand. Oke, bisa? Sambil sama ya. Oke, bisa dipahami?
selanjutnya, kalau kalian tadi sudah menganalisis ya, sekarang kalian akan menyusun dari recount text tersebut ya, sesuai dengan instruksinya. Jadi di sini Miss ada recount text tapi bentuknya masih acak ya, yang mana yang nomor 1, yang mana orientationnya, yang mana reorientationnya, jadi belum sesuai dengan urutannya yang benar ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah menyusun recount text ini sehingga menjadi recount text yang benar. Oke, any questions? Tidak ada. Nggak ada? Oke, silakan dibilang ya. Oke, silakan dikerjakan. I give you 20 minutes ya, 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan sama-sama kelompoknya. Oke, kelompoknya ini sudah. Oke, gimana mengerjakannya? Bisa? Bisa? Oke, ada yang masih ingat tidak? Yang urutan pertama itu yang nomor berapa? 3. Nomor 3. Memberikan trip to the National Zoo and Aquarium. Oke, benar ya. Yang urutan yang kedua nomor berapa? 1 yang ada yesterday, my family and I. Oke, yang urutan nomor 3? Yang 4. Oke, yang terakhir? 2. Oke, kira-kira ceritanya happy ending atau enggak? Happy ending. Oke, good. Oke ya, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, katanya kalian sudah agak sedikit lelah, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Oke, ready? Jadi kita satu orang untuk memimpin di sini, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan siapa? Siapa ayo? Zulbeni? Oke, silakan Zulbeni pimpin sebenarnya depan. Oke, yang lainnya, stand up please. Sekarang Miss masih punya tugas untuk kalian ya. Masih dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, di sini Miss akan memberikan kalian kegiatan yang selanjutnya yaitu membuat recount text ya, short recount text saja berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Oke, di sini ada instruksinya. Oke, jadi setelah kalian mengerjakan ini, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian ini ke kelompok yang lainnya, dan kelompok yang lainnya akan saling menanggapi. Jadi saya nanti setelah mengerjakan tugas ini, kalian akan presentasi dan juga akan saling menanggapi. Any question? Bisa dipahami? Yes. Oke, sekarang kita silakan dikerjakan ya. Sama I give you 20 minutes. Ini kasih waktu kalian 20 menit. Oke, Nadir.
plan to go to swimming pool with my family members. Udah? Oke, bagaimana? Nah, kelompok mana yang mau menanggapi? Oke, grup 1, oke, please. Oke, perhatikan ya. Menurut saya kelompok 3 kurang representasinya karena tidak ada happy sama atau sad ending. Oh, kurang di orientasinya, belum jelas ya. Oke, gimana kelompok 2? Silakan dikoreksi lagi pekerjaannya ya. Ya, di upload dulu kelompok 2. Ya. Oke, jadi ada beberapa komentar tadi dari kelompoknya. Ya, ada yang misalnya di bagian reorientasinya belum jelas ya. Ingat, untuk recount teks itu yaitu ada reorientation atau kesimpulan ya. Biasanya apakah cerita atau pengalaman tersebut berakhir dengan happy ending ataupun sad ending ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya. Jadi itulah rangkaian kegiatan kita pada hari ini ya. Kita tadi belajar di konteks ada berapa jenis structure-nya? 3. First one is berisi tentang pengenalan 5W plus 1 terus yang kedua adalah event ya, event merupakan rangkaian kejadian peristiwa. Terus yang ketiga Kesimpulan. atau kesimpulan dari suatu cerita. Oke, bisa dipahami? Ada dipahami. Sekarang Miss punya tes terakhir untuk kalian ya, seperti yang kamu tadi kalian ada tes dan di sini ada post testnya. Yo. Oke, sekarang Miss punya proses untuk kalian yang terakhir ya, karena kan kita tadi sudah mempelajari mengenai konteks ya. Oke, silakan dikerjakan tugas ini. Miss hanya kasih waktu kalian 5 minutes. Cukup 5 menit? Oke ya. Oke, kalau sudah selesai langsung buku. Oke, nanti oke, sudah selesai semua? Sudah kumpul semua? Dah. Ingat ya, di konteks tadi ada kejadian atau peristiwa di masa lampau. Oke, harus diingat ya. Terus tadi jangan lupa yang ada kesimpulan ceritanya itu seperti apa ya. Tadi yang masih ada yang kurang ya. Apakah dia berakhir dengan ya sad menyedihkan atau yang happy menyenangkan. Jadi kalau kita punya pengalaman kan pasti ada. Misalnya saya kemarin ceritanya sangat menyedihkan, kan ada yang tertimpa motor, ada yang cerita yang menyenangkan, diajak jalan-jalan ya gitu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, itulah tadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai memo ya, memo. Jadi jangan lupa kalian pelajari memo di rumah ya. Dan oh ya, Miss ada homework untuk kalian atau tugas ya, PR-nya ya, silakan kalian catat. Page 115 ya, halaman 115 ya. Silakan dikerjakan yang nomor 1 sampai 10. Oke, itu ya. Oke. Sejauh ini tidak ada pertanyaan? Oke.